kita sudah sampai di kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki julukan The Twin Van Java atau Tamannya Pulau Jawa. Dan untuk kota ini sendiri punya tagline, Kota Sejuta Bunga. Dilihat dari begitu banyaknya bunga yang ditanam di kota Magelang, kemudian juga ada hamparan sawah yang sangat indah di Magelang dan sekitarnya. Jadi cocok sekali kalau ini dijuluki sebagai The Twin Van Java. Sekarang saya sedang berdiri di alun-alun Magelang dan kita akan memulai perjalanan di kota Magelang dari sini. Ada beberapa versi cerita tentang asal nama kota Magelang. Versi populer adalah tentang kisah Raja Jin Sonta yang dikepung rapat seperti gelang oleh pasukan Mataram yang akhirnya ia tewas di tangan Pangeran Purbaya. Namun, apapun versi kisah tentang Kota Sejuta Bunga ini, jalan-jalan saya hari ini tentunya akan menambah informasi dan wawasan saya seputar pesona budaya yang ada di Kabupaten Magelang ini ya guys. Karena langit kota Magelang pagi ini nampak sedikit mendung, tanpa menunggu lama saya langsung beranjak ke destinasi pertama saya hari ini, Candi Selogrio. Perjalanan menuju Candi Selogrio dari alun-alun kota Magelang kurang lebih sekitar 30 menit menuju arah Magelang, Bandongan. Setibanya di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, kita bisa mencarter kendaraan roda 2 untuk bisa dengan cepat tiba di lokasi Candi Selogrio. Candi Selogrio ini cukup unik loh guys, karena terletak di daerah terpencil dari pemukiman penduduk dan tersembunyi di antara Bukit Gianti, Condong, dan Malang. Tuh, lihat landscape yang berada di sekitar perjalanan menuju Candi Selogrio, keren ya guys. Setibanya di lokasi area candi, kita bisa berolahraga sedikit nih guys dengan menaiki anak tangga menuju lokasi candi yang ada di atas bukit sana. Akhirnya sampai juga setelah lumayan banyak anak tangga yang kita lewati untuk bisa melihat keindahan Candi Selogrio. Uniknya nih ya, biasanya kalau kita melihat candi itu kan ada beberapa tingkatan, tapi di sini hanya ada sebuah candi dan letaknya pun sangat menarik, yakni di salah satu bukit di lereng Gunung Sumbing. Untuk tahu lebih banyak mengenai candi ini, saya akan mencoba mencari tahu bersama dengan pemelihara dari candi ini. Candi Selogrio disebut-sebut sebagai peninggalan Wangsa Sanjaya pada abad ke-8. Konon, candi ini dibangun pada zaman yang sama dengan candi di dataran tinggi Dieng, terletak di puncak sebuah bukit. Luas puncak bukit tempat dibangunnya Candi Selogrio sekitar 300 meter persegi. Candi Selogrio ini sangat khas, memiliki arsitektur Indonesia klasik berlatar belakang agama Hindu. Menghadap ke arah timur, di 4 sisi dinding bangunan candi terdapat 5 relung tempat arca-arca perwujudan dewa. Arca-arca tersebut adalah Durga Mahisa Suramardini, dinding utara, kemudian Ganesha pada dinding barat, Agastya pada dinding selatan, serta Nandiswara dan Mahakala di dinding sebelah timur. Salah satu keistimewaan candi tanpa perwara ini adalah kemuncaknya yang berbentuk buah keben. Kemuncak tersebut disebut Amalaka.
Pada bulan Desember 1998 lalu, Candi Selogrio ini sempat hancur karena bukit tempat bangunan berdiri mengalami kelongsoran. Proses rekonstruksi ulang selesai dilakukan pada tahun 2005. Peninggalan sejarah yang tak ternilai ini memang sangat perlu kita jaga keberadaannya ya guys, sebagai bagian dari kekayaan pesona budaya Indonesia. Permisi Bapak, saya Elis. Bapak ini petugas pemelihara di Candi Selogrio. Nah Pak, ini kan unik sekali ya, jadi ada pintu masuknya, bolong sampai di dalam, tapi tidak ada tangga yang bertingkat-tingkat seperti Candi Prambanan, Borobudur gitu ya Pak ya. Salah satu keunikannya. Bapak, candi ini kira-kira dibangun atau dibuat kapan Pak? Abad ke-8 Masehi. Sejajar Candi Dieng sama Gedong Songo. Oh, jadi sejaman dengan candi-candi itu. Iya. Kemudian ini kenapa Pak dikasih sabuk seperti ini? Ini ada titik kemiringan 3 cm untuk pengajuan pemugaran. Oh gitu. Ya. Jadi ini apa sih, diamankan supaya diamankan supaya tidak runtuh. Pak, kabarnya candi ini sudah pernah runtuh ya Pak? Sudah pernah rusak, hancur gitu? Sudah. Tanggal 31 Desember 98 itu semua candi ini kan longsor ke bawah, tinggal sudah mencapai 80%. Oh, 80% yang longsor itu. Karena apa Pak? Kenapa bisa longsor? Karena tanahnya itu labil. Oh, tanahnya labil, makanya udah pernah runtuh nih. Itulah kenapa mungkin arca-arca ini juga banyak yang hilang kepalanya. Kemudian ada beberapa bagian candi yang rusak karena memang tahun 98, tepatnya pada malam tahun baru 31 Desember, candi ini pernah runtuh dan kerusakannya 80%. Nah, kalau untuk pengunjung sendiri Pak yang datang ke sini itu biasanya dari mana Pak? Lokal atau mancanegara? Mancanegara banyak, lokal itu juga banyak. Biasanya pada ngapain Pak kalau sampai ke sini? Ini kan jalan menuju ke sini tuh nggak gampang gitu ya Pak ya? Ya, kalau ke sini itu kan cuma kalau melihat candi itu kecil, tapi kan pemandangannya bagus. Oh. Pemandangannya, tapi udaranya ya juga sejuk kalau di sini. Sejuk, segar gitu ya. Nah, salah satu keistimewaan dari candi ini adalah karena sebelum sampai di candi ini tadi udah lihat sendiri dong ya betapa indah pemandangannya. Meskipun sekarang jalannya sedang direnovasi ya Pak untuk menuju ke sini. Nah, ini adalah cerita mengenai candi dan ada beberapa arca juga yang ada di sini. Beberapa di antaranya sudah rusak karena tadi disampaikan di sini sudah pernah runtuh kira-kira 80% kerusakannya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Ya.